Ya, selamat sore ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak. Sore. Perkenankan kami dari Wahana Hidroponik, saya Anto dan rekan saya Mas Eko. Kami akan berbagi ilmu bagaimana caranya menanam dengan hidroponik, sistem hidroponik skala rumah tangga. Jadi ibu-ibu, adik-adik bisa menanamnya di rumah masing-masing. Ini media tanam di hidroponik namanya rockwool. Rockwool ini kandungannya adalah batuan mineral dari pegunungan yang diproses sedemikian rupa hingga menjadi serabut dan siap dipakai. Nah, rockwool ini nanti kita potong ukuran dadu 2,5 cm x 2,5 cm. Kita coba praktekkan ya. 2,5 cm. Jangan lupa alatnya gergaji besi atau cutter juga bisa, sama penggaris. 2,5 cm kita ukur di sini. Motongnya nggak usah ragu-ragu, anggap aja ini kue brownies kah atau apa gitu ya. Nanti bisa dicicip-cicip. Asal jangan menganggap ini daging gelonggongan ya. Kue lapis ya Pak? Kue lapis. Lalu setelah jadi seperti ini, kita potong lagi 2,5 cm lagi. Nah, kalau ini sudah, kita pindahkan ke wadah nampan mini ya. Nah, setelah dipotong dadu 2,5 kali 2,5 ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau Pak Edi harus ada bintik-bintiknya di sini baru dilempar. Kalau kita tidak perlu ya. Golok-golok. Nah, setelah begini nanti kita basahin dulu pakai air. Kalau basahin itu pakai air, jangan pakai pasir. Nah, air ini dianjurkan air hujan. Air hujan karena pH-nya netral. Kalau air pompa atau air PDAM biasanya dia ada kaporit, ada zat-zat kimia lainnya. Nah, kalau mau pakai air PDAM itu diendapkan dulu 3 hari. Oh gitu, kayak air gentong gitu. Ya, diendapkan dulu. Kayak macam air galon. Ya, kalau air hujan 3 jam sudah bisa pakai. Kita coba basahin dulu ya, tolong dibantu ya. Ya, jadi apa? Prok. Cukup basah aja? Cukup basah aja, tidak perlu menggenang. Nah, cukup basah begini. Terima kasih Pak Asisten. Nah, lalu untuk memasukkan benihnya kita butuh alat bantu. Ini saya memakai ini namanya pembolong cat air. Tapi kalau nggak ada, pakai tusuk gigi bisa. Oh, tusuk gigi. Atau tusuk sate atau lidi. Pakai ini juga bisa. Tapi apapun. Harus higienis ya? Ya, apapun lah yang bisa dipakai asal tidak bervirus ya. Nah, kita coba begini, kita bolongin tengah-tengahnya, jangan terlalu dalam. Iya, kalau di sampingnya nanti nggak bisa tumbuh Pak Edi. Jangan terlalu dalam, dia paling pakai perasaan aja. Oh, nggak boleh sampai tembus ya Pak? Iya, kalau tembus nanti jatuh. Terus juga dia bibitnya akan kutilang. Apa itu? Benihnya. Ikut hilang. Kutilang. Kutilang. Kurus, tinggi dan langsing.
Asik. Nah, ini kita akan latihan pakai bibit benih pakcoy. Pakcoy hibrida. Ini mereknya kebetulan Naoli F1, bukan promosi ya, tapi yang biasa kita pakai ini. Benihnya semacam ini. Nah, caranya begini. Ini kita pakai alat tusuk sate apa lidi atau apa yang ada di rumah, kita basahin sedikit dengan air, lalu kita tutulkan bahasa Jermannya apa Pastor ya? Nah, menyangkut ya. Setelah menyangkut baru kita masukkan dalam. Nah, gitu. Bisa nempel Karena ada air. Nah, supaya dia lengket. Nah, satu-satu aja. Enggak boleh lebih Kak, Pak? Kalau lebih nanti jadi 2 bonggol penuhan. Rebutan ya. Nah itu kalau kena air ini tidak rusak bibitnya. Kenapa? Bibitnya tidak rusak kena air. Nah, enggak. Dia asal nyimpannya di kulkas. Jadi kalau benih sudah dibuka, terus dipindahkan ke tempat tersendiri atau masih di dalam kemasannya, dikaretin. Lalu dimasukkan ke kulkas. Tapi jangan di freezer. Di kulkas yang biasa, karena dia perlu suhu yang dingin. Chiller ya Mas? Ya, di chiller cukup. Nah, mau coba Pak Edi? Coba. Boleh Pak Edi? Dibasahin sedikit. Ini memang butuh perasaan ya, Bu. Butuh kesabaran. Makanya yang sulit dari hidroponik adalah kesabaran dan ketelatenan. Nah, sudah cukup satu. Nanti ditaruh di sini satu, nanti satunya situ. Nah, gitu. Semuanya Pak Edi. Nah, mau coba yang lain? Saya nanti bagian lain saja lah. Ya. Satu masukin. Nah, ini satunya lagi. Ya. Mata kacanya soalnya. Tadi belum masuk. Ya, ini sini kosong. Satu. Kok angel? Biasa lu sih. Angel Mas. Angel tenang ya, barangan lupa ini. Jangan langsung kena sinar matahari langsung. Oh, berapa dia dapat fermentasinya? Apa? Supaya dia bisa pecah. Iya. Berapa lembab? Ya. Taruh tempat teduh Mas. Di tempat teduh bukan artinya tidak harus di tempat gelap. Di teras rumah juga bisa. Tidak kena matahari langsung. Asal tidak langsung kena matahari. Berapa hari biasa tuh Mas? Biasanya 1-2 hari sudah sprout ya, Oh, ya, sudah cepat pecah. banget ya. Biasanya begitu. Nah, nanti ketika sudah pecah baru keluarkan ke sinar matahari. Gitu. Tapi jangan sampai kehujanan. Oh, gitu ya. Padahal dia butuh air hujan ya? Tapi enggak boleh. Iya, tapi nanti Kebanyakan. harus dicek terus. Misalkan pagi sore dilihat kalau ini kurang basah atau kering, siram lagi. Tapi siramnya jangan pas di atasnya sini, di sampingnya. Sampingnya. Kalau sudah dia pecah, terus muncul daunnya, kecambahnya langsung letakkan di kena sinar matahari. Oh, gitu. Nanti setelah muncul begini, bisa mulai dipindahkan. Nih, kita pindahkan ke media seperti ini. Ini yang saya bilang tadi skala rumah tangga, jadi bisa memanfaatkan botol bekas. Nah, bagaimana cara bikinnya nanti dipraktekkan Mas Eko. Ini botol bekas, kita tidak boleh sebut merek, royalty nanti. Air mineral, bisa dicuci dulu, bersihkan, labelnya dibuka, baru dipotong menjadi 2 bagian. Alatnya bisa boleh cutter, pisau dapur, gunting, bisa, asal jangan pakai silet. Kalau silet itu terlalu lembek. Nah, setelah jadi 2 bagian begini, ini dikurangi ketinggiannya. Jadi segini saja. Nah, boleh. Kalau nggak ada pisau dapurnya kebangetan. Nggak tahu masak. Nah, kalau sudah seperti ini, yang dipakai yang ini ya, tutup sama nih. Nah, ini bisa dibuat
mainan anak-anak. Gelang-gelangan. atau apa, gitu. Jadi Iron Man. Lalu kemudian ini bentuknya seperti ini, tutupnya kita bolongin. Untuk apa fungsinya? Supaya Nanti akarnya akan keluar. kita berikan kain. Kain flanel ya? Namanya kain flanel. Anel. Ini bisa didapatkan di toko-toko kain atau kalau di Balikpapan ini toko Setiawan ada. Endos ya? Endorse ya. Nanti kalau toko Setiawan dengar boleh langsung ke rekening saya. Aci. Dipotong sekitar lebar 2 cm. Dipotong 2 cm. 2 cm. Ya. Ini panjangnya Pak. Kenapa? Panjangnya ini kan lebarnya 2 cm. Sesuaikan air nanti. Kedalaman Panjangnya air. Nah, disesuaikan dengan kedalaman air. lalu setelah bolong begini, Itu bolong ya. kita masukkan sumbu dari kain flanel tadi. Nah, sampai keluar begini. Kayak buat lampu sempit. Ya. Ini dimasukkan lagi. Dah. Belum. Ini air baku dari air hujan. Ini sekitar setengah liter. Nah, ada sebenarnya alat ukurnya namanya PDS meter. Ini bentuknya. Ini untuk mengukur ppm. Tingkat kepadatan pupuk nutrisi. Nah, ukurannya 1 liter air itu adalah ini nutrisi AB Mix ya. Ukurannya Sama kah? Masuk ini AB Mix. AB Mix. Jadi nutrisi A dan nutrisi B Di mix itu. di mix. Nah, takarannya kita pakai cara yang gampang supaya ibu-ibu semua gampang mengaplikasikannya. Pakai tutupnya. Tutup botol. Tutup botol. 1 liter itu takarannya 1,5 tutup botol. Oh, 1,5. Untuk 1 liter air itu akan mencapai angka 1000 ppm. 1000 ppm. Tapi karena ini usianya masih kecil, kita atur buat untuk 500 ppm dulu. Nanti kalau sudah dia beranjak dewasa, kira-kira sudah umur 18 hari, 20 hari, boleh ditambah ppm-nya menjadi 1000. Jadi kalau dari 7 hari sampai 18 hari, kita buat ppm-nya 500 dulu. Nah, kalau 500 ppm berarti harus 1 liter adalah 3/4 tutup. 3/4 tutup untuk 1 liter. Nah, kalau ini 500 mili berarti kita kasih setengah kurang. Setengah kurang. Setengah kurang. Setengah. Iya. Up. Dikit up. Ini berubah warna ya. Dia lebih ngikutin warna yang paling gelap. Sirup melon sama Lagi. sama ya deh. Takarannya sama ya maksudnya. Iya. Kalau dia kebanyakan itu akan lonyok ya Mas ya? Iya. Enggak, tanamannya akan layu. Oh gitu. Panasan. Kepanasan karena nutrisinya terlalu besar. Nah, setelah begini diaduk biar tercampur rata. Nah, kemudian ini tadi yang kita buat sumbunya tadi kita celupkan saja di sini. Nanti dia akan merambat naik ke atas airnya. Tapi kalau yang punya TDS Langsung bisa dicek lagi ulang. Kita sama-sama lihat ya. Sampai 10 hari. ya. Ini tanaman 7 sampai 10 hari adik-adik. Ya. Nah, kalau sudah diletakkan di sini. Nah, Jadi deh. sampai kena sumbunya ya. Sumbunya. Kalau enggak kena sumbunya nanti dia enggak dapat nutrisi. Oh, karena aliran air dari atas. Iya. Lama-lama air ini habis ya Mas ya kalau. Iya, nah itu harus dicek rutin. Biasanya 2-3 hari dia akan turun. Dicek 2 hari sekali. Nah, bisa dilihat sampai kena sumbunya begini. Kalau airnya habis dibikin lagi ulang. Iya.
ngaduk dulu di ember apa di baskom, nanti ditambahin di joki lagi. Yang sudah 18 hari. Ini versi sudah 18 hari. Kalau bisa dilihat kepekatan pupuknya beda ya. Kepekatan airnya beda ya. Ini lebih terang. Ini lebih merah ya. Ini lebih agak bening. Apa sebabnya? Sebabnya tingkat ppm-nya lebih tinggi. Iya, tapi sudah subur ini. Kalau yang ini tadi cukup 3/4 tutup botol. Kalau yang ini sudah kita kasih 1,5 tutup botol untuk 1 liter air. Nah, kalau seperti ini di rumah punya 10 biji, lumayan Bu, bisa buat masak sendiri. Betul. Pakai botol ini aja ya. Botol bekas. Dari yang ini sampai dia bisa panen berapa? Pakcoy usia sekitar 45 hari. Dari semai. Yang ini Mas, dari yang ini kan sampai mau panen, itu takaran pupuknya sama? Tetap. Jadi dari 18 hari takaran tutupnya tetap 1,5 botol per 1 liter air. Oh, yang beda cuman yang kecil. Saat waktu masih kecil. Itu selama 10 hari ya. Ya. 7 sampai 10 hari. Iya. Silakan masuk. Terima kasih. Ini tadi beda ya Mas? Dari yang tahapan di bawah tadi yang nanam itu akan pindah ke sana, ke seberang. Oh sana ya. Melalui proses tadi, ini sekitar 3 minggu sampai 4 minggu ini. 3 minggu sampai 4 minggu. Sudah hampir siap panen minggu depan. Yoi. Ini ntar lagi panen. Deret ini. Ini yang skala industrinya, jadi tanamnya di dalam pipa. Bisa dilihat ukurannya. Sistemnya namanya NFT, jadi airnya hanya mengalir tipis. Kalau dilihat sini airnya hanya mengalir, jadi bukan menggenang. Oh ini Airnya mengalir tipis. airnya mengalir. Ini pakai kabel gitu ya? Ini selang Ya, kecil, ya ini selang kecil selang kecil untuk mengalirkan airnya ya. airnya. Jadi irigasinya seperti ini. Coba mau lihat akarnya. Akarnya seperti ini. Putih ini berarti sehat. Oh kalau putih begitu Putih sehat. tandanya. Kalau dia ini warna coklat berarti tidak sehat tanamannya. Sebentar lagi panen. Rata-rata beratnya sekitar 70 sampai 100 gram satu buahnya. Wih, Untuk panen. iya. Sekali panen ya Mas ya? Untuk ukuran panennya sekitar maksimal 100 gram. Bagus Mas. Syaratnya kalau mau membuat tanaman hidroponik ada minimal 5 jam sinar matahari di areal yang mau ditanam. Kalau nggak ada sinar matahari 5 jam itu akan tidak maksimal. 5 jam sinar matahari siang atau sore atau pagi? Dari pagi sampai siang, siang sampai sore boleh. Oh. Minimal 5 jam. Tapi kalau sepanjang hari lebih baik. Sepanjang hari lebih baik. Tapi tidak akan buat layu. Enggak. Layu hanya sebentar. Jadi Ah. ketika teduh lagi dia akan kembali lagi. Tapi yang penting airnya tetap lancar ini Mas ya. Tetap lancar. Hmm. Jadi untuk memutuskan membuat tanaman hidroponik adalah syarat nomor 1 ada mataharinya nggak? Ada mataharinya. Kalau memang ada mataharinya bisa kita buat. Oke, demikian untuk pengenalan hidroponik untuk rumah tangga. Semoga bisa membantu untuk yang ingin memulai usaha atau membuat sayuran untuk keluarga tapi dengan cara hidroponik.